Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramlah. Pada podcast saya kali ini akan membahas tentang teori seksualitas dari salah seorang tokoh yakni Sigmund Freud, mata kuliah Gender, Seksualitas, dan Masyarakat Budaya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu seksualitas terlebih dahulu. Seks merupakan perbedaan badani perempuan dan laki-laki yang sering disebut jenis kelamin. Sedangkan seksualitas merupakan bagaimana manusia mendapatkan pengalaman erotis dan mengekspresikan dirinya sebagai makhluk seksual, kesadaran diri sebagai laki-laki dan perempuan, kapasitas yang mereka miliki atas pengalaman erotis, dan tanggapan atas pengalaman itu. Bagi para akademisi bidang psikologi, pasti tidak asing dengan Sigmund Freud. Beliau adalah seorang ilmuwan ahli syaraf yang telah mendirikan aliran psikoanalisis dalam bidang psikologi. Ia lahir pada 6 Mei 1856 di Freiburg dan meninggal pada 23 September 1939 di London, Inggris. Konsep dari Sigmund Freud yang terkenal juga masih banyak dipakai saat ini, yakni tentang 3 tingkatan kesadaran, yakni sadar, yang kedua adalah prasadar, yang ketiga tak sadar. Dan juga konsep lainnya yang tak kalah terkenal adalah tentang 3 unsur kepribadian, yaitu ID, ego, dan superego. Walaupun masih dipakai, konsep tersebut juga masih diperdebatkan karena belum bisa dibuktikan melalui metode ilmiah. Nah, teman-teman, namun dari sekian banyak teori dan konsep yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, yang akan saya bahas pada podcast kita kali ini adalah tentang dorongan seks yang memicu segala aspek tentang perkembangan kepribadian. Konsep seksualitas ini berasal dari 3 unsur kepribadian yang Freud buat dikarenakan dalam teorinya itu menyatakan bahwa semangat dan motivasi berperilaku seseorang berasal dari ID yang berisi sifat-sifat pemuas kebutuhan dan nafsu, walaupun sebelum semangat tersebut berubah menjadi suatu tindakan setelah terlebih dahulu dikoreksi oleh ego dan superego yang memegang penting peranan rasionalitas dan norma. Nah, di dalam teorinya tentang insting, Freud yang mengemukakan terdapat 2 insting, yaitu insting hidup yang dikatakan eros dan insting mati yang disebut thanatos, mengatakan bahwa dalam insting hidup yang berisi dorongan survival seperti makan, minum, dan seks, dorongan seks lebih utama dan lebih penting daripada dorongan lainnya seperti makan dan minum. Menurutnya, insting seks bukan hanya berkenaan dengan kenikmatan organ seksual saja, akan tetapi berhubungan dengan kepuasan yang diperoleh dari bagian tubuh lainnya, yang dinamakan dengan daerah erogen. Suatu daerah atau bagian tubuh yang peka dan perangsangan pada daerah itu akan menimbulkan kepuasan yang menghilangkan suatu tegangan. Tujuan utama dari insting seks yakni mereduksi tegangan seks tidak dapat diubah, namun cara bagaimana tujuan itu dicapai dapat berubah atau bervariasi, karena kepuasan seks dapat diperoleh bukan hanya dari bagian tubuh organ genital,
dan cara mencapainya juga bervariasi. Semua tingkah laku yang dimotivasi oleh insting hidup mirip dengan tingkah laku seksual. Nah, bagi Freud, semua aktivitas yang memberikan kenikmatan dapat dilacak hubungannya dengan insting seksual. Dalam teori perkembangan kepribadian, Freud memasukkan dorongan insting seksual pada konsepnya. Freud juga merupakan seorang teoritisi pertama yang memusatkan perhatiannya kepada perkembangan kepribadian. Freud juga yakin bahwa struktur dasar kepribadian sudah terbentuk pada anak berusia 5 tahun dan tahun-tahun berikutnya merupakan elaborasi dari kepribadian tersebut. Freud membagi perkembangan kepribadian menjadi 3 tahapan, yakni tahap infantil, yang kedua tahap laten, yang ketiga tahap genital. Tahap infantil sendiri yang paling menentukan dalam kepribadian terbagi menjadi 3 fase, yakni fase oral, fase anal, dan fase valis. Kaitannya antara dorongan seksual dengan perkembangan kepribadian menurut Freud adalah yang pertama, fase oral, di mana berusia umur 0 sampai 1 tahun. Mulut merupakan daerah pokok aktivitas dinamik atau daerah kepuasan seksual yang dipilih oleh insting seksual, seperti makan minum menjadi sumber kenikmatannya. Selanjutnya yang kedua, fase anal, usia 1 sampai 3 tahun. Dubur menjadi daerah kenikmatannya atau daerah erogennya dan menahan serta mengeluarkan kotoran, merupakan sumber dari kenikmatannya. Selanjutnya, yang ketiga, fase valis, di mana usia 3 sampai 6 tahun. Alat kelamin merupakan daerah erogen atau daerah kenikmatannya. Pada saat ini terjadi sebuah peningkatan gairah seksual pada anak kepada orang tuanya. Selanjutnya, fase yang keempat dinamakan fase laten, usia 6 sampai 13 tahun. Di sini anak mengalami penurunan minat seksual dan libido seksual karena dialihkan menjadi kepuasan non-seksual seperti pengembangan minat di bidang intelektual, atletik, keterampilan, dan hubungan sosial antar teman. Selanjutnya, ada fase genital, di mana usia 13 tahun sampai dewasa. Terjadi suatu pertumbuhan tanda-tanda sekunder seksual dan juga primer. Pada fase ini, impuls seks itu mulai disalurkan ke objek di luar seperti berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, menyiapkan karir, cinta, dan jenisnya, perkawinan dan keluarga. Terjadi perubahan dari fase anak-anak yang narsistik menjadi orang dewasa yang berorientasi sosial dan realistis. Oke, teman-teman, kritik dalam teorinya Freud ini amatlah banyak. Biasanya kritik ini berasal dari penganut behaviorisme yang mengedepankan bukti ilmiah dan humanisme yang mengedepankan kehormatan manusia. Nah, kritik yang paling serius adalah teori Freud tidak dikembangkan melalui metode ilmiah. Menurut pandangan humanisme pula mengatakan bahwa dengan teori ini maka manusia dianggap manusia makhluk pemuas kebutuhan atau homo valens. Oke, teman-teman, demikianlah podcast yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.